Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Ramadhani, saya absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan terkait PPL saya, yaitu perusahaan jasa CV Risiko Berteknik. Yang pertama ada COA, di sini saya menggunakan fitur hyperlink yang berfungsi untuk memudahkan pengguna saat pergantian laporan keuangan yang diinginkan tanpa mencari satu persatu. Kemudian pada revisi saldo awal, ini yang pertama yaitu menggunakan fitur drop down list pada kode akun, maka otomatis ketika kode akunnya kita tap, dia akan berubah otomatis dengan akunnya. Selain menggunakan fitur drop down list ini pada kode akun, kita juga ada hyperlink sama seperti sebelumnya, yaitu memudahkan pengguna saat ingin berpindah laporan keuangan tanpa mencari satu persatu. Kemudian lanjut untuk neraca saldo awal, ini hampir sama seperti sebelumnya. Yang pertama menggunakan drop down list untuk memudahkan kita dalam mencari nomor akun otomatis. Kemudian selain drop down list ini, kita juga ada hyperlink untuk memudahkan kita dalam memindah atau mencari laporan keuangan secara langsung tanpa satu persatu. Kemudian ada fitur sum untuk menjumlahkan antara debit dan juga kredit. Kemudian untuk jurnal umum sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan fitur drop down list dan menggunakan fitur hyperlink. Kemudian untuk Postgraph sendiri, ini menggunakan fungsi if, index, match, dan juga index. Artinya ini adalah untuk mencari, mengambil data dan mencocokkan data dari COA sendiri. Kemudian pada buku besar ini hampir sama seperti sebelumnya menggunakan fitur drop down list untuk nomor akun. Kemudian pada kolom ref menggunakan rumus rumus if yang artinya itu memungkinkan ketika data itu berasal dari saldo awal maka dia akan centang. Kemudian ketika datanya ini jurnal umum maka dia akan menuliskan JU1. Tetapi ketika dia datanya dari jurnal penyesuaian maka datanya itu bertuliskan JP1. Untuk debit sendiri ini menggunakan fungsi rumus VLOOKUP yang artinya adalah mengambil data vertikal dari jurnal umum. Untuk kreditnya juga sama menggunakan fungsi VLOOKUP yang artinya mengambil data vertikal dari jurnal umum. Kemudian untuk debitnya sendiri ini menggunakan rumus inferior VLOOKUP yaitu mengambil data vertikal dari neraca saldo awal. Kemudian inferior ini ketika datanya itu tidak ada maka dia akan nol otomatis. Untuk akun-akun selanjutnya sama seperti sebelumnya yang membedakan adalah nominalnya. Kemudian kita lanjut ke daftar aset. Daftar aset ini pada kolom akumulasi penyusutan tahun lalu menggunakan rumus SLN. SLN ini untuk apa sih? Jadi SLN ini adalah untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian selain rumus SLN yaitu ada fitur hyperlink sama seperti sebelumnya. Kemudian terdapat rumus sum untuk menjumlahkan satu persatu dari mereka seperti nilai buku tahun berjalan, akumulasi penyusutan tahun lalu, dan lain-lain. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian sama seperti sebelumnya juga menggunakan fitur drop down list dan juga fitur hyperlink. Untuk post-ref-nya pun sama menggunakan rumus if, index, match yang tujuannya adalah untuk mengambil dan mencocokkan data dari COA untuk post-ref otomatis. Kemudian untuk debit kreditnya menggunakan manual. Untuk kertas kerja yang pertama yaitu terdapat fitur drop down list pada nomor akun. Kemudian pada nama akun ini terdapat fungsi VLOOKUP yang artinya yaitu mengambil data vertikal dari COA. Kemudian menggunakan rumus inferior pada AJP bagian kredit.
inferior VLOOKUP ini yaitu mengambil data vertikal dari jurnal penyesuaian dan ketika datanya itu tidak ada maka otomatis dia akan nol. Kemudian pada kolom neraca sisi kredit, neraca sesi kredit. Neraca sesi kredit ini menggunakan rumus if left yang artinya yaitu mengambil karakter dari sisi kiri yang benar. Kemudian menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan dan juga menggunakan fitur hyperlink. Untuk laporan laba rugi yang pertama yaitu menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data vertikal dari COA dan dari kertas kerja. Kemudian untuk laporan laba rugi, selain VLOOKUP, yaitu ada rumus sum untuk menjumlahkan dan juga ada fitur hyperlink. Untuk laporan perubahan ekuitas pun sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan fitur hyperlink, kemudian menggunakan rumus VLOOKUP yang artinya yaitu mengambil data vertikal dari laporan laba rugi. Kemudian laporan posisi keuangan juga sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat fitur hyperlink, kemudian menggunakan fungsi VLOOKUP yang mengambil data vertikal dari data kertas kerja, kemudian sum, dan juga terdapat grafik atau diagram. Ini dibuat dari fitur spreadsheet-nya sendiri, kita tinggal blok data, kemudian kita sisipkan, lalu kita tap pada diagram ini, dan kita edit-edit sampai dia itu membentuk belahan-belahan yang akan memisahkan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kemudian untuk jurnal penutup sama seperti sebelumnya, yang pertama yaitu menggunakan fitur drop-down list. Kemudian pada post-ref ini menggunakan rumus if index dan juga index max, yaitu yang berfungsi untuk mengambil data dan mencocokkan data dari COA. Untuk debitnya yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu mengambil data vertikal dari kertas kerja. Dan kreditnya pun menyesuaikan pada kolom debitnya. Kemudian ada rumus sum untuk menjumlahkan untuk debit dan juga kredit agar balance, dan ada fitur hyperlink sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk neraca saldo akhir, ini pun sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada drop down list untuk nomor akun. Kemudian pada nama akun menggunakan fungsi VLOOKUP yang mana mengambil data vertikal dari COA. Kemudian untuk debitnya sendiri ini menggunakan fungsi VLOOKUP lagi. Bedanya yaitu dia mengambil nominal dari sumber kertas kerja. Kemudian ada sum untuk menjumlahkan debit kredit hingga balance dan juga ada fitur hyperlink. Dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat terdapat tiga analisis laporan keuangan, ada analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan juga analisis profitabilitas. Di sini terdapat rumus-rumus yang akan menjumlahkan mereka. Tujuannya dibuatkan analisis laporan keuangan, analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas ini adalah agar kita itu mengetahui bahwa perusahaan tersebut layak untuk didirikan. Kemudian untuk diagram sendiri ini berfungsi sebagai memudahkan pengguna dari kita melihat, oh ternyata ada naik turunnya ataupun stuck di batas bawah. Kemudian terdapat kesimpulan untuk memudahkan kita menyimpulkan. Nah, untuk diagram sendiri ini sama seperti sebelumnya. Kita tinggal blok data, kemudian kita tab sisipkan, lalu kita tab diagram. Setelah itu kita edit sampai jadi seperti ini. Dan ada persen-persenannya untuk detail datanya. Dan yang terakhir yaitu adalah terdapat fitur hyperlink untuk memudahkan kita sebagai pengguna untuk melihat atau akan memindah atau pindah dari laporan neraca saldo awal jurnal umum tanpa kita kesulitan mencari satu persatu. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.